Halo pemirsa Cokro TV. Kali ini istimewa nih, karena ini pertemuan dua host. Saya mengundang host dan pendiri, salah satu pendiri Total Politik. Wah, terima kasih Om Bung Sahal. Ari Putra. Selamat datang ke Cokro, Bung. Kita manggil Om Sahal aja Iya. ya. Bukan karena apa-apa, karena teman bokap. Kan Jangan- nggak sopan. Jangan mengungkap usia dong. Nggak Terlalu. sopan, nggak sopan. Saya juniornya. Iya, junior kan Juniornya mertuanya Ari Iya. gitu. Dulu saya- anak buahnya Waktu saya masih pacaran, Om, saya masuk ke rumah. di UI. Iya, masuk ke rumahnya istri kan waktu itu, rumahnya mertua. Adiknya istri saya panggilnya Om juga. Dia kira ini kawan bokapnya gitu. Jadi bokap yang kita bicarakan ini adalah Ihsan Ali Fauzi ya. Bapak mertua saya. Sangat terkenal lah di Ciputat pada zamannya ya. Iya. Jadi saya juniornya Bung Ihsan. Iya, gitu. iya. Makanya jadi ya kita seusia lah kali. Jauh lah, Om Sahal. Oke. Jadi ini saya mau membicarakan tentang transisi yang sudah akan kita lihat ya, dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Yang sedang ongoing lah. Ongoing. Iya. Dan sekarang ini kan lagi rame gerakan atau narasi untuk menyerang Pak Jokowi lah ya, dari berbagai cara kan, entah disebut Mulyono, Ya. terutama di medsos sebenarnya sih, Mulyono, terus soal serangan terhadap Gibran, terhadap Kaisang. Lepas dari soal benar atau tidaknya serangan itu, tapi kan sebenarnya ada yang sedang bekerja, yaitu Jokowi diserang gitu. Nah, saya jadi ingat tulisan Bung Ari nih, Jokowiavelli. Iya. Itu tulisan tentang di Detik ya, Iya, kolom di Detik. Detik. Saya kira tuh kayaknya Bung Ari sering deh, perlu sering deh nulis. Iya. Enggak, soalnya tulisan itu bagus menurut saya. Jadi nanti bisa ditampilkan lah di layar ya. Intinya kan Makasih, Om. bahwa cara Udah melihat dibaca. Jokowi itu harus dengan bagaimana, nah nanti bisa dijelaskan sendirilah Jokowiavelli itu. Gimana menurut Bung Ari ya? Dalam masa transisi. Iya. ya. Jokowiavelli sendiri gimana? Iya. Terus bagaimana itu diterapkan dalam konteks sekarang? Jadi Pak Jokowi itu kalau kita lihat dalam konteks Machiavelli, kenapa sebenarnya saya mengutip Machiavelli lagi gitu ya? Karena itu basisnya adalah keresahan saya ngelihat bagaimana politik itu dimaknai, politik kita kehilangan subjek sebenarnya. Basisnya itu. Kayaknya kita perlu kembali lagi membaca Machiavelli gitu ya. Bagaimana Machiavelli di dalam tulisannya subjek atau aktor itu kembali dihidupkan gitu ya. Kalau kita belajar di dalam ilmu sosiologi dulu, perdebatan sosiologi itu dari awal ilmu itu ada sampai dalam perkembangan modern, sosiologi itu kan selalu berbicara yang lebih kuat tuh mana? Apakah aktor atau struktur yang mempengaruhi? Kan pasti perdebatannya antara dua itu. Aktor dengan struktur. Aktor dan struktur. Kemudian muncul pandangan-pandangan yang mencoba memoderasi, yang melihat aktor dan struktur itu sebagai dualitas, pemikir-pemikir macam Pierre Bourdieu, Anthony Giddens, dan lain-lain. Mengkombinasikan lah ya. Mengkombinasikan itu, melihat bahwa struktur dan agen itu menjadi dualitas gitu ya, seperti dua sisi mata uang gitu. Nah, narasi kita di ruang publik hari ini kebanyakan politik kita itu seperti politisi kita itu dilihat seperti wayang yang dikendalikan oleh subjek-subjek yang ada di belakang layar, subjek-subjek yang tak terlihat. Saya bukan menegasikan atau tidak menganggap ada orang-orang yang di belakang layar ini, ya ada orang-orang yang di belakang layar, tapi subjek politiknya sendiri juga memiliki kedaulatan diri. Jadi mereka juga memiliki self-sovereignty untuk menentukan arah politiknya, menentukan arah kebijakannya, dan memiliki subjektivitasnya sendiri, walaupun ada struktur yang berada di luar mereka yang biasa disebut namanya oligarki dan kekuatan-kekuatan bohir, apalah banyak lah Invisible macam-macam. hands. Invisible hands yang mengatur politik kita. Seolah-olah yang kita lihat di panggung politik itu orang-orang yang dikendalikan tanpa roh, tanpa subjektivitas, tanpa kesejarahan, dan tanpa
personal experience masing-masing gitu. Nah, eee, ini kita lihat, ini mungkin di topik yang lain, saya juga udah sempat singgung ke Om Sahal bahwa mitos soal oligarki gitu Ya. misalnya. Tapi kita akan bahas di topik lain. Tapi apa-apa aja di Indonesia ini pasti yang dibilang oligarki. Ini dikit-dikit oligarki. Ya. Nah, sekarang kita tanya oligarki itu yang mana orangnya? Coba tunjuk dong orangnya yang mana. Siapa oligarki? Orangnya siapa gitu. Nah, Machiavelli saya rasa dalam tataran pemikiran tuh membawa kita kembali melihat bahwa subjek politik itu adalah individu gitu. Ya. Nah, itu konteksnya itu kira-kira. Jadi kalau kita melihat Pak Jokowi, ya kita membebaskan Pak Jokowi gitu ya untuk melihat tindakan politiknya dari pengaruh struktur yang terlalu dominan dalam perspektif kita. Jadi Pak Jokowi punya subjektivitas sendiri gitu. Nah, disitulah konsep-konsep Machiavelli itu bisa kita lihat kan, orang banyak membayangkan bahwa Machiavelli ini adalah pemikiran politik yang menghalalkan segala cara. Sebenarnya kalau dalam tradisi pemikiran politik ya, pemikiran politik Barat, kebetulan bidang saya juga pemikiran politik Barat ya. Memang Machiavelli itu banyak difitnah. Banyak difitnah, ya. Sebagai pemikir yang menghalalkan segala cara lah gitu. Pemikir politik yang mengkampanyekan sebuah tradisi menghalalkan segala cara dengan ada gium dia yang sangat terkenal itu, the end justifies the mean itu ya. Padahal kan kalau kita lihat dalam tradisi politik, Machiavelli itu dikenal pertama, dia seorang realis. Realis, ya. Jadi tadinya itu politik itu adalah sesuatu yang seharus begini, harus begini. Betul. Dia melihat politik itu ya apa yang senyatanya gitu. Ya, dia membongkar sisi dalam tanda kutip ya, teologis di dalam politik kan sebenarnya itu ya. Dan itu yang menandai modern science. Ya, modern science itu kan dimulai dengan Bacon, Francis Bacon ya. Ini kan Renaissance, gerakan Renaissance di Barat ya. Terus kalau politik ya Machiavelli, kalau Bacon kan soal metodologi. Kalau ini soal Machiavelli, jadi politik itu dilihat sebagai sesuatu yang realis, yang real. Pergulatan untuk mencapai apa yang mungkin. Paul Schrager lah. Paul Schrager secara real. Dan itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia mengutamakan kebijakan publik, kemaslahatan publik ya, public goods sebagai cara untuk melihat politik. Namanya juga politik. Politik itu kan polis, kehidupan bersama. Jadi yang harus diutamakan kebijakan kemaslahatan publik, bukan atau moralitas publik, bukan moralitas personal. Gitu. Karena moralitas personal kan bisa beda-beda ya. Yes, itu betul. Menurut saya duduk di kursi dengan kaki ke atas itu nggak sopan, menurut Om Sahal bisa aja sopan gitu kan. Betul. Itu kan di politik kan kita nggak bisa menggunakan standar individu itu menjadi alat ukur bersama gitu. Tapi kalau kita lihat dalam konteks bagaimana Pak Jokowi itu dulu itu membuat sebuah gerakan politiknya sebagai aktor gitu ya. Itu dengan waktu itu saya bilang bahwa apabila Pak Jokowi tetap sejalan dengan PDI Perjuangan, maka kompetisi di pemilu 2024 itu nggak ada. Gitu. Jadi kita pastikanlah Mas Ganjar itu pasti akan jadi presiden, ya kan? Parlemen is red. Itu kita udah bisa pastikan. Wong sekarang aja parlemen is red gitu kan. Apalagi waktu itu Pak Jokowi satu iring dengan PDI Perjuangan gitu. Jadi di dalam moralitas politik gitu ya, memang mungkin secara moralitas personal orang akan menganggap Pak Jokowi membangun dinasti gitu kan. Akan menganggap Pak Jokowi tidak mau berhenti berkuasa, tidak mau di stop gitu ya, tidak mau mendorong sirkulasi elit gitu. Tapi dalam moralitas politik ya, di dalam kerangka moralitas politik yang menjadi cara pikirnya Pak Jokowi gitu. Yang saya baca gitu bagaimana Pak Jokowi itu mengedepankan moralitas politik gitu dalam mengambil sebuah keputusan ya. Moralitas politik akhirnya ya simbol yang paling dekat sama Pak Jokowi yaitu Gibran itu ditaruh jadi wakilnya Pak Prabowo gitu.
Untuk apa? Ya, di dalam moralitas politik agar di 2024 itu masih terjadi kompetisi. Gitu. Waktu itu konteksnya kayak gitu ya. Ini kan di tulisan ini kan beberapa bulan sebelum Pilpres ya. Iya, baru Kan ketika Gibran naik gitu ya, kan. baru Gibran jadi cawapres, terus Ya. kemudian Bung Ari melihatnya ini harus dibaca sebagai gejala Jokowiavelli. Jokowiavelli Karena karena Jokowi melihat yang harus dilihat adalah seberapa jauh Jokowi upayanya membangun blok politik baru gitu kan untuk ya, betul. kocok ulang betul gitu untuk kan. melakukan kocok Jadi ulang. kocok ulang itu kata kuncinya kan. Karena dengan kocok ulang lah maka ada kompetisi. Dalam demokrasi itu kan formula politiknya kan kompetisi. Ketika berkompetisi orang nilai-nilainya terlihat. Ketika ada kompetisi orang-orang menjadi memperkuat dirinya gitu. Jadi hal yang paling baik dalam demokrasi itu kan sebenarnya kompetisinya gitu ya. Nah, di situ sebenarnya bagaimana Pak Jokowi itu melihat bahwa sebagai orang, saya melihat orang yang mengedepankan moralitas politik gitu ya, Pak Jokowi tadi gitu. Ya, dan ini menarik karena kan sebenarnya itu tulisan sebelum itu kan ada tulisan dari kawan saya ya, Mas Sukidi gitu nulis Machiavelli Jawa. Jadi Jokowi ini adalah Machiavelli Jawa. Dia dengan pandangan dia tentang Machiavelli sebenarnya pandangan konvensional. Betul. Melihat Machiavelli itu sebagai pemikir yang menghalalkan segala tujuan, menghalalkan cara. Jadi Jokowi ini adalah tipe kayak Machiavelli tapi dari Jawa gitu. Nah, tulisan Bung Ari menurut saya sebagai alternatif pembacaan yang menarik karena yang dilihat di situ bukan soal moralitas personal. Bukan. Tetapi moralitas politik. Dengan upaya Jokowi ini dilihat sebagai cara untuk membangun blok alternatif kekuatan baru sehingga terjadi kocok ulang gitu. Jadi ini dampaknya kepada demokrasi justru makin dinamis gitu kan. Arahnya kan ke situ. Situasinya makin dinamis. Coba bayangkan waktu itu apabila tidak terjadi kocok ulang gitu ya. Ya, pertama pasti menurut saya seluruh partai itu akan dukung Ganjar waktu itu. Itu tadi yang semuanya red. Iya, semuanya akan merah gitu. Dan PDI Perjuangan akan berkuasa selama 15 tahun itu udah bisa dipastikan. Itu udah setengahnya Orde Baru loh itu. 15 tahun setengahnya Orde Baru loh itu. Nah itu makanya itu Bung Ari saya jadi tertarik untuk mengaitkan ini dengan konteks sekarang. Tadi kan di awal pembahasan kan dirimu bilang bahwa yang perlu dilihat adalah fokus pada agen, pada subjek gitu kan. Jokowi ini sebagai individu subjek yang politik. Bagaimana yang perlu kita lihat adalah kalau saya dengan tepat membaca Bung Ari ya, yang perlu dilihat adalah sosok Jokowi sebagai individu itu gimana dalam melihat kekuasaan, gitu kan? Betul, karena kekuasaan itu kan kita nggak bisa bilang orang ini bermoral, orang ini nggak bermoral, kan nggak bisa. Cuma ada orang yang mengedepankan moral politik, ada orang yang mengedepankan moral personal. Ini kan di dalam style kepemimpinan virtue-nya kan dilihat di situ gitu. Ya, dan kan ada juga yang melihat politisi itu kayak nahkoda kan, dia kan harus mampu membaca arah, mampu melihat yang tujuannya kan yang penting tuh tercapai ininya yaitu sampai ke tujuan gitu. Nah, kalau bagaimana kita lihat ini si Jokowiavelli ini dalam konteks sekarang, yang tadi itu kan menjelang akhir nih, ini sudah asar nih, menjelang maghrib malah kan, kekuasaan Pak Jokowi menjelang maghrib, dan sekarang ada serangan begitu kuat berbagai arah gitu ya. Dan kemudian ada narasi bahwa Jokowi pecah kongsi dengan Prabowo, ada khawatir matahari kembar dan seterusnya. Nah, ini gimana itu Jokowiavelli dalam konteks semacam ini? Kalau saya lihat gini ya, dalam situasi hari ini itu memang pertama harus diakui gitu ya, Om Sahal, bahwa kekuasaan itu ada usianya. Ya, seperti halnya tubuh kita itu ada usianya. Di usia tertentu kita mulai keriput, di usia tertentu gigi mulai copot, rambut memutih, ingatan mulai terbatas, mata mulai kabur. Bukan hanya kekuasaan, civilization juga. Iya, civilization juga gitu bilang, ya. Kan,
the beginning, the birth and the end of civilization. Toynbee. Arnold Toynbee. Arnold Toynbee bilang bahwa ya civilization itu kayak tubuh. Iya. Ada kayak manusia, ada masa bayi, masa puber, masa remaja, masa keemasan, iya. baru masa tua, dan kekuasaan juga begitu. Iya, dan Pak Jokowi ada di ujung ini kan harus diakui memang tubuh kekuasaannya tentunya tidak seprima di waktu-waktu sebelumnya. Gitu. Itu fakta yang agak sulit dibantah gitu ya. Walaupun memang dalam approval rating dan lain-lain mungkin kepuasan publiknya masih relatif tinggi dibandingkan orang-orang yang akan mengakhiri kekuasaannya. Itu urusan lain. Ada orang tua yang masih keker juga ada gitu kan misalnya gitu. Iya kan? Itu satu gitu. Nah, yang kedua kalau saya lihat satu lagi adalah di dalam momen kayak gitu dengan narasi sekarang gitu ya. Ketika tubuh kekuasaannya udah mulai nggak kuat gitu ya. Apa ya, saya mau memilih bahasanya ya. Kalau misalnya mengambil langkah-langkah yang berisiko tentunya udah tidak seperti dulu lagi juga. Gitu. Iya kan? Langkah-langkah resiko-resiko orang yang udah mulai senior kan pasti akan lebih hitung-hitung resiko. Kalau masih muda ngebut, gitu. ugal-ugalan gitu. Nah, kalau tua harus mulai jaga keselamatan. Mulai hitung-hitung. Nah, itu yang mungkin Pak Jokowi mengalami disorientasi bahwa tubuh kekuasaan yang mulai menua, tapi permainan berisiko tinggi kerap beliau masih dilibatkan atau terlibat atau seperti apapun lah. Tapi nama beliau masih disangkut pautkan dengan permainan-permainan politik yang beresiko tinggi gitu. Itu yang sehingga disorientasi itu menjadi hal yang normal. Nah, itu satu. Dan yang kedua, serangan kepada Pak Jokowi sebenarnya kalau kita cek back mind-nya hari ini gitu ya. Apa yang terjadi di belakang pikiran adalah ini ada upaya untuk memisahkan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Pasti itu, ya kan? Ada upaya untuk membuat Pak Jokowi itu tidak lagi memiliki influence terhadap pemerintahannya Pak Prabowo nanti, walaupun anaknya yang jadi wapres gitu. Kan kira-kira tujuannya kan itu salah satunya yang akhirnya serangan itu mendapatkan empati dari sebagian orang, baik itu orang yang anti pemerintah ataupun yang ragu terhadap pemerintah, mendapatkan simpati dari publik yang lebih luas gitu. Tapi inti awalnya kan itu serangan-serangan politik terhadap Pak Jokowi gitu. Kenapa begitu? Karena begini, saya ini temuan lagi nih gitu. Jadi saya melihat begini Om Sal, bahwa apa ya bahasanya ya, saya takut apa ya namanya salah dipahami. Tapi kira-kira begini, Pak Jokowi ini PDI Perjuangan, iya kan? PDI Perjuangan itu dulu adalah rumah politiknya Pak Jokowi, gitu. Ini tipe barangnya sama nih, kan cara berpikirnya sama, kulturnya sama, gitu kan? Punya gaya politik yang mirip, gitu kan? Punya politik apa namanya yang tidak elitis, populis, gitu kan? Gaya politiknya. Nah. Sehingga apa? Sehingga ketika mereka tidak apa namanya ada Pak Jokowi di situ, pasti PDI Perjuangan kan nggak akan nyaman gitu, ya kan? Pasti nggak akan nyaman di situ. Nah, yang ingin saya bilang bahwa dasarnya kenapa serangan itu muncul gitu, salah satunya adalah karena memang Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu dua subjek yang berbeda. Mereka tahu betul ya subjeknya ini berbeda nih. Kalau saya membacanya gini, Pak Jokowi itu orang yang punya pendekatan ya kayak tadi moralitas politik gitu ya, yang perspektifnya sangat political conflict. Jadi Pak Jokowi itu kalau lihat tipe kepemimpinannya selama ini adalah
ketika ada polemik, ketika ada konflik politik, maka di situ ada opportunity buat Pak Jokowi, dan maka di situ Pak Jokowi akan semakin relevan bagi menjadi pelindung bagi yang berkonflik. Oke. Kan modelnya kayak gitu. Ya. Ini konflik sama yang ini bagi yang ini. Saya sih melihat ya, mungkin ya, ini bacaan saya nih. Di sebuah partai gitu ya, misalnya ada dua kekuatan yang berkompetisi nih di internal partai gitu ya. Ya, ketika ada kompetisi di internal partai ini gitu ya, sehingga yang lemah pasti cari perlindungan ke Pak Jokowi kan. Yang kuat merasa udah lebih pede gitu. Biasanya ya, inilah yang akhirnya orang berpikiran ada pembegalan partai gitu misalnya. Ya kan, padahal basicnya adalah ini kompetisi internal di dalam institusi yang kemudian kelompok yang lemah mencari perlindungan kepada pihak-pihak eksternal. Dan itu alamiah ya. Alamiah kayak dalam politik ya kayak begitu. Dan itu saya bilang tadi konflik. Makanya Pak Jokowi balik ke awal lagi teorinya, di kepalanya harus ada kompetisi. Karena harus ada konflik. Iya kan? Makanya tadi di tulisan Jokowi Valley itu, moral politik tertingginya Pak Jokowi itu adalah kompetisi politik. Kalau dia bersama PDI, maka tidak ada kompetisi gitu. Simbol terkuat untuk memperlihatkan bahwa tidak bersama PDI adalah dengan mendorong Mas Gibran untuk jadi wapresnya Pak Prabowo gitu misalnya. Nah, sehingga Pak Jokowi berpikir bahwa konflik-konflik politik itu adalah opportunity untuk Pak Jokowi gitu. Ini Pak Jokowi nih, cara berpikirnya nih gitu. Jadi perspektif politiknya, masa politiknya adalah political conflict. Sementara Pak Prabowo ini agak berbeda nih. Pak Prabowo ini orang yang hidup dalam tatanan. Beliau adalah seorang anak dari menteri, mantunya presiden, tumbuh di militer dan kuliah hidup di luar negeri segala macam dari kecil ya, sebagai eksil ya kalau boleh dibilang waktu itu gitu ya. Dan beliau ini adalah orang yang percaya dengan tatanan gitu, dan pendekatannya itu political order. Jadi order gitu. Misalnya kayak gini. Kalau Pak Jokowi itu bukan konflik atau saya lebih cenderung pakai istilah disrupsi. Disrupsi, kompetisi lah. Iya, pokoknya kompetisi gitu ya. lah, political competition. Kalau kita pakai Schumpeter kan kita bisa bilang dia. Kalau ini lebih order ya. Political competition. Kalau ini political order nih Pak Prabowo ini gitu. Kalau kita lihat mazhab pemikirannya berdua nih. Nah, mazhab pemikirannya political order Pak Prabowo. Karena dibesarkan di militer seperti yang saya bilang tadi gitu, dan Pak Prabowo ini orang yang percaya tatanan, hidup dari kelas terpelajar sejak zaman kolonial, bahkan kakeknya itu anggota BPUPKI gitu ya. Jadi ini house politik yang sudah sangat lama gitu, yang kemudian melahirkan seorang presiden namanya Presiden terpilih Prabowo Subianto gitu. Nah, ini orang yang political order. Contoh ya, ini perspektif aja nih. Pak Prabowo ini keyakinan nih, karena saya berusaha menyelami alam pikirnya gitu ya. Dan Pak Prabowo pernah menanyakan langsung ke saya, apa yang Prabowo pikirin? Pernah nanya itu ke saya secara langsung di acara PAN waktu itu. Iya kan? Tapi ini bukan saya tahu selak-beluk pikiran Pak Prabowo, tapi mengerti perspektif atau mazhab politiknya sebenarnya. Mazhab politik kan orang akan bertindak cenderung tidak akan jauh dari pola yang dia yakini gitu ya. Mazhab politiknya, dia pasti nggak akan jauh dari mazhab politiknya. Kalau saya lihat Pak Prabowo, itu nggak akan mungkin menjadikan Jenderal Luhut Binsar Panjaitan jadi menterinya. Kenapa? Karena ini seniornya di tentara, dulu komandannya, ya kan? Umurnya lebih senior gitu. Dan itu gak akan mungkin dia akan bisa suruh, Pak Luhut coba urus itu, nggak akan mungkin. Karena order kan. Cara berpikirnya order gitu. Pak Jokowi, Pak Luhut dijadiin menteri.
Dan bahkan cenderung superpower kan, gitu. Superpower dalam hal memang kapasitas beliau kan memang sangat besar gitu, sangat bisa diandalkan gitu. Nah, itu cara berpikirnya Pak Prabowo gitu. Untuk mengilustrasikan perbedaan. Kira-kira gitu. Mengilustrasikan perbedaan tipe coba lihat kepemimpinan Pak Jokowi itu polisi aja waktu itu naik berapa angkatan untuk pemilihan Kapolri? Ya disrupsi tadi, kompetisi. Disrupsi ya. Kata Om Sahal tadi kan. Iya, saya sih cenderung melihatnya disrupsi kan orang yang Jokowi itu kan terbiasa dengan bangsanya unicorn, startup gitu ya. Alamnya itu meskipun dia fenomena startup dan unicorn kan dia udah menjadi presiden ya, tapi kan atau menjadi wali kota atau pokoknya fenomena belakangan lah gitu. Tapi dia kan ngikutin dan dia seneng dengan bangsanya kocok ulang gitu loh. Kompetisi. Dan itu juga sejalan dengan kesukaannya dengan rock ya, musik rock gitu ya, yang menghentak itu menunjukkan alam selera pikirnya, ya. Alam Jadi pikirnya. dia cara melihat politik juga akan seperti itu, dan itu yang makanya saya tertarik dengan poinnya Bung Ari soal Jokowiavelli. Ini kan soal craftsmanship, political craftsmanship ya. Soal keterampilan memainkan politik ala Jokowi gitu kan, yang tadi yang dia bilang, yang Anda bilang bahwa Jokowi itu justru dengan cara keputusannya untuk menyetujui Gibran jadi cawapresnya Prabowo itu justru entah itu dia yang mendorong atau dia menyetujui apapun lah. Tapi kan itu hasilnya adalah menciptakan blok politik alternatif. Sehingga muncul kompetisi kan itu. Ini kita kalau ngomong begini itu kan, nah ini juga kadang kita tuh sering disalahpahami. Kalau kita mencoba untuk memahami Jokowi, dianggap kita buzzer RP gitu loh. Kita memahami Prabowo padahal kita dianggap buzzernya Prabowo. Padahal tujuan kita kan sebenarnya untuk bagaimana kita melihat sesuatu dari sudut pandang si pelaku. Betul. Gitu kan? Kan yang kita coba pakai kan itu sebenarnya. Ya, kalau mau jelasin Mas Anies kita juga bisa. Gitu. Apalagi Mas Anies kan Om Sahal kenal personal. jadi lebih gampang kan. Misalnya Jokowiavelli itu kan upaya Ari untuk melihat Jokowi dari sudut pandang dia sebagai subjek politik. Itu kan. Nah, sekarang gini Bung Ari, kalau melihat perbedaan antara Jokowi dengan Prabowo yang tadi Anda ilustrasikan, mungkin bisa dilanjutkan ya. Saya tertarik kalau kemungkinan adanya Prabowo-Velli bagaimana? Nah ini makanya. Ini yang saya bilang tadi. Ini Pak Prabowo ini mazhabnya itu political order tadi. Makanya menurut saya nih. Pak Prabowo nggak akan nyaman kalau Pak Jokowi jadi ketua partai. Ini menurut saya nih. Ya bisa salah. Kenapa begitu? Karena ketika menjadi ketua partai, di kepala Pak Prabowo, Pak Jokowi bukan atasannya lagi, tapi kompetitor Gerindra. Gitu. Jadi ini order nih. Ini cara pandangnya order nih, gitu kan. Tatanan, keteraturan gitu. Nah, sehingga apa? Kemarin muncul ketika Pak Prabowo bilang, wah oposisi itu gak sesuai dengan budaya kita. Gitu. Ya misalnya kan kayak gitu kan, sempat disinggung atau pidato di PAN tuh, ya. Bagi orang yang paradigmanya political konflik itu nggak akan sesuai pandangan itu, ya karena oposisi masih dibutuhkan. Ini artinya semua partai dikendalikan penguasa, sistem komando kan itu bagi orang political konflik gitu. Tapi bagi orang political order kayak Pak Prabowo, ya kalau misalnya hal-hal yang menyehatkan gitu, kritik itu kan menyehatkan gitu, misalnya menyehatkan pemerintah, jalan pemerintahnya jadi lebih baik gitu ya. Untuk perbaikan lah. Ya gitu untuk perbaikan ya udah lu bisa sampaikan, lu kritisi gue ya nggak apa-apa sebelum keputusannya diambil gitu bagi orang political order. Tapi limbahnya ditaruh di tempat yang sudah disediakan gitu kan. Kan ini cara berpikir order gitu. Rapi gitu. Ya kan. Kalau Pak Jokowi kan sampai dulu kan kita ingat banget saya Pancasila gitu misalnya kan untuk menghadapi kelompok yang disebut dengan kelompok radikal. Ya kan? Ya, ini kalau tadi kita sempat diskusi soal Carl Schmitt gitu ya. Ini ada proses antagonisme di sini yang lebih political antagonism. Iya, yang lebih tajam gitu. Nah, kembali lagi kita lihat Prabowo-Velli gitu ya. Prabowo-Velli menurut saya
Gini ya, kalau kita ngelihat Pak Prabowo gitu ya, sebagai orang yang order tadi gitu ya, mazhab politiknya political order gitu, dia akan menghalalkan caranya gitu ya, untuk mengamankan tujuannya, yaitu tujuannya political order ini membuat dia bisa menerima cara apapun, termasuk misalnya merangkul semua partai gitu misalnya. Iya kan? Ya kan, dia akan ambil semua partai, tapi cara memandang dua orang ini memiliki tujuan yang berbeda memang, Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Nah, sehingga apa? Sehingga banyak orang, ya balik ke soal PDI yang nggak akan begitu nyaman sama Pak Jokowi tadi gitu ya. Banyak orang yang tidak ingin gitu Pak Jokowi ada di dalam rangkulan ini gitu ya. Pasti banyak yang tidak menginginkan itu, terutama dari pihak PDI sebagai yang sangat tersakiti gitu ya. Tetapi kita akan lihat bagaimana Pak Prabowo sebagai leader gitu ya, untuk menciptakan ordernya ini tadi gitu. Jadi memang kita lihat logika Prabowo Valley itu berbeda dengan Jokowi Valley gitu ya. Karena mazhab politiknya berbeda gitu. Betul. Nah, apa yang mempersatukan Pak Prabowo dan Pak Jokowi? Kan itu yang menjadi pertanyaan. Kenapa harus dipisahkan dua orang ini? Karena memang yang mempersatukannya hari ini adalah kepentingan elektoral, satu, kemarin gitu ya, pemilu gitu. Dan yang mempersatukannya lagi adalah Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini dipersatukan lagi oleh pemerintahannya Jokowi, koalisinya Jokowi. Jadi nggak ada sesuatu yang betul-betul fundamental yang mempersatukan dua orang ini sebenarnya gitu. Ya kan? Sehingga apa? Sehingga kelompok-kelompok yang tidak senang dengan adanya Pak Jokowi merasa gitu ya, memisahkannya menjadi lebih mudah. Tapi kalau dia berpikir dengan caranya Pak Prabowo gitu ya, bagi Pak Prabowo orang itu akan selalu jadi atasannya sebelum berubah jadi kompetitornya, kan gitu. Balik lagi nih political order tadi. Tapi kalau menurut dalam kasus Fufu Fafa misalnya, saya nggak yakin tuh Pak Prabowo kalaupun benar itu Gibran misalnya ya, dia akan marah itu saya nggak akan yakin. Karena dia orang yang percaya dengan tatanan, Gibran wapres gua, masa gua marahin? Misalnya kayak begitu. Bapaknya atasan gua, masa gua marah gitu misalnya. Ini orang yang sangat mempercayai tatanan gitu. Political order. Nah, gitu. tapi gini, Bung Ari, kalau ini kan kalau kita kembali ke konteks saat ini ya, kan ada yang kita bicarakan kan istilah Bung Ari tadi Jokowi Valley, ya kan? Tapi sekarang sudah Jokowi menjelang senja. Kekuat tubuh politiknya, tubuh kuasanya udah mulai renta, udah mulai kurang kuat untuk mengambil adegan-adegan beresiko lah. Mengambil gaya-gaya Jokowi Valley. Gitu. Resiko mulai terus kemudian Pak Prabowo yang tadi dengan gaya political ordernya mungkin tidak akan menampilkan model Jokowi Valley seperti yang waktu itu, karena ini beda. Nah, tapi kira-kira kalau mau dicari ya persatuan dua orang ini itu sebenarnya yang lebih butuh siapa nanti? Apakah kalau kan selama ini kan anggapannya kan Jokowi dipisahkan, dengan begitu Prabowo justru lebih tidak terbebani oleh nanti kalau dia berkuasa dia tidak dibebani oleh masalah-masalahnya Jokowi. Kan itu misalnya Rocky Gerung kan bilang gitu. Dia bilang Prabowo harus melepaskan diri dari Jokowi dan gengnya dan keluarganya agar tidak menjadi beban bagi dia ketika berada di pemerintahan nanti gitu. Jadi seakan-akan Jokowi ini nempel karena dia butuh proteksi dari Prabowo. Dari untuk melindungi diri dan keluarganya. Nah, tapi sudut pandang
apakah sudut pandangnya seperti itu atau bagaimana? Menurut Bung Ari gimana? Siapa yang lebih butuh? Kalau saya lihat kembali ya, ini kalau kita bicara butuh-butuhan berarti ini soal bargaining power kan. Iya, iya, iya. Siapa yang Mungkin lebih pertanyaannya harus siapa yang lebih punya daya tawar Iya, yang iya, lebih iya. tinggi pasti kebutuhannya lebih kecil kan Oke, gitu. oke, ya. Dalam logika butuh-butuhan pasti Pak Prabowo kebutuhannya lebih kecil. Iya, iya, iya. Karena Mungkin pertanyaannya bukan itu, daya tapi ya coba tawarnya deh. lebih tinggi gitu. Ya, ya. Tapi gini, apakah kebersamaannya ini apakah Pak Prabowo akan mengambil langkah gitu untuk bersama Pak Jokowi dan beban-bebannya akan ikut-ikut pada Pak Prabowo? Kembali lagi, ini orang yang sangat order gitu. Oke. Kalau gue udah komandannya, tongkat komando di tangan saya, semuanya perintah saya. Ini orang yang sangat sangat percaya dengan tatanan tadi yang saya bilang gitu. Nah, termasuk Pak Jokowi dengan sendirinya akan ikut kepada Pak Prabowo nanti. Ya. Kalaupun saya nggak yakin ya Pak Jokowi akan ditinggalkan begitu saja sama Pak Prabowo. Karena saya kenal banyak orang di sekitar Pak Prabowo yang udah ikut sama Pak Prabowo 20 tahun, 25 tahun. Om Sahal juga pasti akan juga sering dengar kan cerita-cerita orang yang udah pergi ke Yordania bareng Pak Prabowo dan masih ikut sama beliau sampai hari ini gitu. Ini tadi apa namanya orang dan itu nggak berpisah. Apalagi Pak Jokowi yang tapi keuntungannya buat Prabowo apa? Kira-kira kenapa mempertahankan Pak Jokowi? Enggak, nanti keuntungannya apa? Atau pertanyaannya gimana nih cara ngelihat? Terusin. Kalau saya ngelihatnya gini ya. Oke. Ya. Bagaimanapun kalau dijawab normatif kan sebenarnya experience Pak Jokowi jadi presiden dan lain-lain itu kan pasti akan sangat berguna buat Pak Prabowo gitu kan. Itu kan jawaban normatif. Tetapi ini loh, orang-orang yang memiliki paradigma political order kayak Pak Prabowo ini gitu ya, ya kan? Sosok Pak Jokowi ini akan sangat bisa memberikan perspektif lain sebenarnya di dalam konteks bagaimana political power play gitu ya. Oke. Karena saya yakin nanti ketika Pak Prabowo dilantik jadi presiden, gini, orang itu akan cenderung menghabiskan uangnya, menghabiskan tenaganya, sumber dayanya untuk hal yang dia cintai. Yang dicintai Pak Prabowo apa menurut Om Sahal? Apa ya? Militer, tentara, pertahanan, iya kan? Politik internasional. Oh iya. Betul. Terus apalagi geopolitik ya. Geopolitik ya. Pangan. Isunya kan pasti itu tuh yang paling dicintai sama Pak Prabowo gitu ya. Bayangkan nanti ya ketika Pak Prabowo menjadi diplomat utamanya Indonesia ketika dia dilantik jadi presiden, fungsi diplomat utama itu pasti akan diambil langsung oleh Pak Prabowo menurut saya gitu. Ya. Keberadaan orang kayak Pak Jokowi dalam apa namanya kompetisi politik dalam negeri gitu. Itu sangat sangat diperlukan oleh Pak Prabowo gitu. Kita tahulah beberapa orang sekitar Pak Prabowo yang punya spek untuk melakukan akrobat-akrobat politik dalam negeri ini kan ada beberapa gitu ya. Nah, ketika ada sosok Pak Jokowi ya, yang bagaimanapun Pak Jokowi ini masih punya elektabilitas, masih punya loyalis, masih punya sumber daya politik dan lain-lain gitu ya. Ini akan menjadi orang ya yang tokoh politik yang bisa menjadi penyeimbang di dalam pos yang ditinggalkan oleh Pak Prabowo. Saya yakin Pak Prabowo akan lebih banyak mainin peran di politik internasional, pangan, sama pertahanan. Ada isu-isu lain yang mungkin tidak menjadi prioritasnya ya. Seorang pemimpin berhak menentukan prioritasnya gitu kan. Ya kan? Karena dari prioritasnya inilah semua persoalan secara holistik akan selesai gitu misalnya. Cuma kan permainan-permainan politik
hari-hari daily politics kan Pak Prabowo kayaknya nggak begitu menarik, tertarik buat Pak Prabowo. Nah, itu yang saya bilang tadi, ketika ada Pak Jokowi di situ sebagai kompetitor di dalam permainan daily politics, pasti ada orang-orang yang merasa, wah capek juga kita kalau ada Pak Jokowi di situ gitu kan. Pasti ada ketidaknyamanan karena logikanya ketika arena ini makin banyak aktornya, pasti kompetisinya makin kompetitif kan, pasti pertarungannya makin kompetitif gitu. Tapi bagaimana dengan misalnya katakan aja setelah Pak Prabowo dilantik kan, yang punya kemudian kan tadi yang kita sebut bahwa ada upaya-upaya untuk memisahkan Jokowi dengan Prabowo karena bagi mereka ini lebih baik berdealing dengan Prabowo sendiri tanpa ada Jokowi. Itu lebih menguntungkan buat mereka dan lebih mempermudah gitu. Nah, ketika sudah dilantik nanti dan menurut Bung Ari bahwa Jokowi tetap akan diperlukan oleh Prabowo untuk daily politics. Nah, itu seberapa ini kan juga kemudian akan tetap mengganggu nih. Mengganggu kalau bahasanya Bambang Pacul gini. Orang cantik itu semua suka kecuali orang cantik lainnya. Itu kata Bambang Pacul kayak gitu. Betul. Kan? Jadi kalau di dalam daily politics ada yang nggak suka sama PDI atau Pak Jokowi nggak suka sama PDI gitu. Ini kan artinya mereka kompetitor. Iya kan? Bagi Pak Prabowo semakin yang punya pikiran political order tadi gitu ya, semakin banyak, semakin kompetisinya bisa dia kelola gitu ya, itu akan semakin baik gitu. Jadi artinya apa? Ini seperti yang dibayangkan oleh Pak Prabowo ya, oposisi nggak sesuai budaya kita gitu misalnya. Karena apa? Kompetisinya ada di dalam. Jadi bertarunglah orang-orang kuat nih di dalam semua gitu. Nah, keluar itu udah policy yang efektif, policy yang lebih tidak menimbulkan gejolak gitu kan. Karena ini sesuai dengan mazhab Q ini kan, ya kan? Ada upaya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, momentum meyakinkan investor gitu. Ada masalah tentang kemajuan Indonesia lah, percepatan kemajuan Indonesia. Ada percepatan ini yang membutuhkan stabilitas. Ya kan, saya nonton yang sama Gus Ulil di sini kan, ya kita mungkin apa artinya kebebasan kita kalau pertumbuhan ekonominya cuma 1,5% atau 2% kan gitu kira-kira. Karena ada momentum bonus demografi dan lain-lain gitu. Jadi ini soal approach gitu, pendekatan. Tapi kompetisi itu tetap masih dibutuhkan dalam politik. Nah, kompetisinya di mana? Di dalam gitu. Dengan adanya Pak Jokowi di dalam, ya kompetisi akan menjadi semakin sengit gitu di dalam gitu. Jadi kompetisinya di dalam gitu. Apalagi Pak Prabowo udah bilang mau merangkul semuanya, artinya ya semuanya akan berkompetisi di dalam. Ini sama aja kan kayak apakah Partai Komunis Cina itu nggak ada kompetisinya? Ya ada. Opininya antar Politbiro ini kan gitu. Itu misalnya gitu. Kalau di PKI dulu antara misalnya Nyoto dengan siapa gitu ya di dalam lingkarnya Aidit gitu. Di dalam lingkar itu. Jadi ini kalau berarti itu cara yang dianggap efektif untuk menjawab momentum itu. Tapi di dalam demokrasi konfliktual dan kompetitif seperti halnya konvensional kita pahami gitu ya. Itu bukan hal yang dianggap baik gitu. Karena oposisi di luarnya nggak ada gitu misalnya. Nah tapi gini, kalau dengan narasi semacam ini ya, dengan alur berpikir semacam ini, berarti pandangan yang menganggap bahwa akan muncul matahari kembar gitu ya, kalau Jokowi ada di situ, itu menurut Bung Ari lemah ya pandangan semacam itu. Lemah kalau banget. Dengan perspektif political order ala Prabowo tadi. Kan memang dua orang yang berbeda kan. Oke. Pak Prabowo itu bukan orang yang senang ngurus daily politics kok, kelihatan kok. Oke. Iya kan, karena senangnya kan soal diplomasi pertahanan, politik internasional, ketemu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi sama Erdogan, sampai Erdogan nganterin ke mobil. Kan hal-hal yang kayak gitu yang disenangi Pak Prabowo ya. Apakah hal itu nggak penting? Penting banget.
ketika eksistensi kita, pemimpin kita makin disegani di dunia internasional, kepercayaan dunia internasional untuk bekerja sama dengan kita dan kemudian membuat kita mendapatkan momentum mempercepat momentum pertumbuhan ekonomi kita juga semakin besar hari ini gitu. Jadi sementara itu akan lain halnya kalau misalnya tadi ya Prabowo tetap menganggap bahwa Jokowi perlu di dalam, tapi kecuali kalau dia misalnya menjadi kompetitornya. Jadi kompetitor, itu ketum partai. Ketum partai apa itu malah justru bikin nggak nyaman. Gitu ya. Justru maka akan bikin nyaman Pak Prabowo. Nah gitu. berarti kalau dengan cara berpikir semacam ini ya, cara pembacaan semacam ini, menurut Bung Ari, upaya untuk sekarang ini misalnya ada membelejeti Gibran ya, Fufafa dikaitkan dengan Gibran lah. Soal benar atau enggak kan itu urusan lain tergantung keyakinan masing-masing. Dan itu soal pembuktian. Soal pembuktian. Nah, kalau benar atau enggak. Tapi kan yang dilakukan ini ada upaya mendelegitimasi Gibran. Keberadaan Pak Jokowi dan Gibran. Terutama ya Pak Jokowi dan Gibran kan setidaknya Gibran pengen dijelekkan citranya. Nah itu menurut lu ngefek nggak? Artinya kan ini kan kompetisi di dalam nantinya. Oke. Iya, ini kan ya oke lah. Yang ini kan ya misalnya kalau hari ini yang paling sensi sama Pak Jokowi kan PDI. Kita harus buka-bukaan aja gitu. Iya kan? Artinya ada yang bilang gini, jadi ada yang bilang Prabowo pasti akan ini Bang, kesel banget mau dia dikatain dikasih skor 11 aja kan masih terbawa terus sampai sekarang gitu. Apalagi ini dibelejetin akun yang dinisbatkan kepada Gibran ya, Fufafa itu yang isinya jelek-jelekin Prabowo. Jadi pasti dia akan nanti setelah dilantik akan udah dibikin supaya tidak relevan. Saya gitu, yakin ya, misalnya Mas Anies itu masuk Gerindra gitu misalnya dan diterima oleh Pak Prabowo 11 sampai dari 100 tuh hilang kok itu. Lagi-lagi kan soal order tadi, cara berpikirnya. Ketika udah jadi anak buah saya akan perlakukan kamu seperti anak buah saya gitu. Orang yang percaya order gitu. Ini kan dalam konteks hari ini. Emang ada wacana Anies mau misalnya, saya membayangkan gitu ya. Kan kita harus, kalau kata Rocky, politik itu soal attacking the impossibility gitu kan. Ya kan. Kalau kita bilang nggak mungkin ya apa yang nggak mungkin hari ini gitu kan. Kan gitu Om Sal. Tapi kalau saya ngelihatnya ya, upaya buat memanas-manasi Prabowo gitu ya. Saya baru menemukan bahasanya nih. Oke. Nah, ini bagus ya kan. Upaya untuk memanas-manasi Prabowo ya dengan cara yang serangan personal dan lain-lain gitu. Itu adalah upaya dari orang-orang yang bisa dipanas-panasi dengan cara itu. Oke. Ya. Well put ini. Iya kan? Bagus, iya kan? Betul. Iya kan? Dia menganggap tipe orang yang dipanasi ini sama dengan tipe dirinya yang bisa panas dengan cara-cara kayak gitu. Okay. Nah, kalau menurut saya hal yang akan bikin Prabowo panas adalah hal-hal yang merusak tatanan. Misalnya ngedorong Jokowi ambil partai. Oh itu marah tuh Prabowo tuh, ini menurut saya ya. Nggak tahu nih benar atau enggak kan. Tapi make sense dari sudut pandang. Kan ini koheren dengan penjelasanmu tentang political order tadi. Political order gitu. Misalnya Jokowi minta ada dorongan Jokowi untuk jadi menteri. Itu akan lebih bikin panas Prabowo loh. Saya yakin karena ini kan tipikal pemimpin yang percaya dengan percaya dengan komando, percaya dengan komando itu bukan nggak ada diskusi loh. Sebelum ada keputusan tuh orang diskusinya gila-gilaan di situ gitu. Tapi pas ada begitu keputusan sudah diambil harus tegak lurus. Harus tegak lurus gitu. Jadi ini cara berpikirnya gitu. Nah, hal-hal yang membuat Pak Prabowo marah itu hal-hal kayak gitu. Misalnya Jokowi ya dari pihak Pak Jokowi minta 10 menteri itu orangnya Pak Jokowi yang nunjuk langsung. Kan menteri hak prerogatif presiden. Kenapa Pak Jokowi yang nunjuk 10 orang? Itu yang bisa bikin Pak Prabowo marah. Iya, hal-hal kayak gitu yang akan bikin Pak Prabowo marah gitu. Tapi
kalau menurut saya serangan personal dari dulu, serangan personalnya udah parah-parah kok ke Prabowo kok. Iya kan? Nah, ya tadi soal 11 dari 100 gitu misalnya. Ya, kalau ini ya menurut saya persoalannya apa namanya? Ya karena memang belum ada tatanan kan antara Mas Anies dan Pak Prabowo gitu. Iya kan? Dan moodnya masih lawan politik sampai hari ini. Betul. Dan mungkin ke depan mungkin aja nggak ada kerjasama antara dua orang ini. Karena Pak Anies bukan kader partai. Coba kalau Pak Anies kader partai. Males lah saya. Pasti Pak Prabowo akan berpikir, menurut saya nih ya, wah nanti kita bisa koalisi sama partainya Anies. Gitu, misalnya kayak gitu. Kalau saya serang-serang terus nanti malah susah koalisinya gitu. Jadi ini memang tipikal leadership-nya menurut saya ya. Ada yang mengandalkan political konflik karena Pak Jokowi dari awal berpolitiknya itu kan basisnya kekuatan personal. Sehingga kompetisi terus hal-hal yang dijadikan basis kekuatan individual itu menjadi strategi mazhab utamanya dalam menjalankan politik gitu. Tapi kan Pak Prabowo ini orang yang tumbuh dalam lembaga. Ya, TNI, habis dari TNI beliau bikin partai, tumbuh dalam lembaganya. Jadi kalau Pak Jokowi itu memanfaatkan media dan media sosial untuk memarketingkan dirinya gitu ya. Prabowo itu membangun partai, membangun lembaga, membangun institusi gitu ya, untuk mewujudkan pikirannya. Kan gitu yang menjadikan menarik. Dua orang ini berbeda gitu. Setidaknya ini saya pokoknya membuat saya jadi teringat dengan tadi yang saya sampaikan tentang Pak Jokowi yang kalau istilahnya Ari kan political conflict. Kalau saya cenderung political disruption. Political competition. Disruption dalam arti tadi senengnya nih kocok ulang. Jadi dia nggak seneng dengan yang mapan. Jadi makanya dia seneng dengan unicorn, dengan startup, dengan model-model musik rock apa gitu ya. Dan perencanaannya seminggu-seminggu itu. Iya, betul. ini Ari ada istilah minggu dulu. depan itu perintah bisa expire kan? Iya benar itu. Kalau Pak Jokowi kan kayak gitu. Ada istilah dulu tuh. Sprint istilahnya kalau di startup dulu tuh sprint. Ada istilah yang saya baca dari Ahmad Wahid ya. Gerakan politik, gerakan kaum urakan. Nah, urakan itu kan disruption sebenarnya. Betul, jadi dia nggak seneng dengan yang mapan. Sementara kalau Prabowo ini tipenya beda. Dia tumbuh dalam lembaga. Dia menekankan tadi istilah Ari political order gitu ya. Jadi dia akan menampilkan political craftsmanship yang beda. Dia mau jadi presiden, dia bikin partai. Kalau Pak Jokowi mau jadi presiden, Pak udah mikir capres. Bener. Kan gitu. Nah, sekarang gini, dulu atau ketika Pak Jokowi masih dalam kekuasaan, Ari punya istilah Jokowiavelli. Nah, kira-kira nanti Pak Prabowo political craftsmanship-nya ketika menjadi pemimpin itu apa menurut Anda? Iya, kalau capaiannya Pak Prabowo menurut saya ya, hal yang dianggap kalau bagaimana Pak Jokowi itu secara moral personal itu dipermasalahkan karena membangun dinasti, tapi di sisi moral politik ternyata ya memberikan ruang terhadap kompetisi gitu ya kan. Itu kan memang cara berpikirnya Pak Jokowi itu kan kompetisi. Kalau menurut saya hal yang menjadi KPI-nya Pak Prabowo itu stabilitas. Ya, semakin sedikit bahkan semakin sedikit ribut-ribut itu hal yang akan dianggap sebagai KPI keberhasilannya nanti gitu. Kalau Pak Jokowi kan ribut pun nggak masalah sebenarnya kalau selama itu bisa menghadirkan opportunity kan. Gitu kan kalau Pak Prabowo ya. Ini kayak itu dong kutipan yang di Game of Thrones. Chaos is the leader. Itu Pak Jokowi itu. Itu Pak Jokowi itu. Kalau Pak Prabowo enggak, karena apa ya? Ini kan pemimpin yang bukan tipikal
yang mengurus daily politik ini bukan presiden politik murni gitu. Kalau Pak Jokowi kan presiden politik murni. Karena apa? Dari wali kota dia ngurusin politik, dari dia jadi betul. gubernur dia mengurusi hari-hari, politik hari-hari. Politik hari-hari itu kan apa? Politik transaksi kan? Iya kan? Transaksi politik, lu mau itu, ya gua ambil ini. Lu mau ini, gua ambil ini. Ayo kita rebutan, ayo gitu kan. Urusin pilkada gitu. Makanya di pidatonya yang terakhir kan Pak Prabowo, udahlah. Pilkada ini siapapun yang menang ya udahlah. Gitu. Ngeri-ngeri sedap ya. Iya, Pak Prabowo kan ngomong itu di PAN tuh kan. Nah, sementara Pak Jokowi kan enggak kayak gitu. Memang saya yakin ya, Pak Prabowo ditanya, nih keyakinan saya lagi nih, bisa salah gitu. Nah, nanti orang-orang ngiranya, oh ini dukun nih. Enggak, ini kita membacanya berdasarkan political science ya, melihat mazhab orang ini. Ini dari mazhab kita bisa menurunkan pada praktek-praktek politik yang bisa kita duga gitu ya. Kadang-kadang kan praktek politik itu nggak perlu pakai info-info A1 juga kan, karena kita tahu polanya, kita tahu mazhabnya apa, sehingga kita tahu dia akan bertindak kayak apa. Saya yakin Pak Jokowi dia hafal nama-nama kabupaten yang kemenangan dia dulu tuh di atas 80%. Saya yakin tuh. Pak Jokowi itu hafal. Oh, kabupaten itu saya menang segini, kabupaten ini. Dia saya yakin banget dia hafal. Kan saya nggak kenal amat secara personal sama dua-duanya, tapi kan kita tiap hari memperhatikan kan bisa membaca pattern politiknya. Kalau Pak Prabowo, saya yakin di tempat dia menang pun dia nggak hafal. Karena prioritas ingatan dia bukan di situ. Bukan politik harian. Kalau Pak Jokowi politik harian, gitu. Transaksi, siapa mendukung siapa, gitu. Ya kan? Jadi ini memang dua orang yang berbeda. Tapi pada saat yang sama, meskipun Pak Prabowo tidak tertarik atau tidak passionnya bukan pada ngurusi politik harian, dia membutuhkan orang yang nangani itu. Dia membutuhkan aktor tambahan, ya, yang punya kekuatan besar, gitu. Aktor tambahan ini yang akan membuat kompetisinya menjadi lebih seimbang, gitu, di internal, ya kan? Kita sebutlah kompetisinya pasti ketua-ketua partai, ya kan? Ketua-ketua partai yang mengurus politik harian nih, daily politik ya kan? Ada ketua partai, koalisi. Ya kalau semua partai kita masukin ada 8 partai parlemen gitu misalnya, ada 8 orang tuh, ya kan? Itu daily politik tambah Pak Jokowi jadi 9, ya kan? Ada 8 orang termasuk operatornya Pak Prabowo dari Gerindra kan? Juga ada di situ gitu. Nah jadi Pak Jokowi akan jadi salah satu kekuatan politik alternatif yang bisa disegani dan bisa dihitung oleh kompetitor yang ada di dalam sini. Jadi bukan soal besar-besaran kursi di parlemen lagi, tapi ada variabel-variabel lain ketika ada nama Pak Jokowi di situ. Ya, jadi Pak Jokowi jelas punya diferensiasi sendiri dibandingkan ketua-ketua partai dalam daily politik. Karena kalau kita lihat daily politik kan semuanya ketua partai nih. 8 orang. Currency-nya apa? Kursi di parlemen. Iya kan? Sementara Pak Jokowi kan currency-nya bukan itu. Iya kan? Jadi dia akan punya diferensiasi sendiri nih dalam internal competition ini nanti gitu. Punya diferensiasi sendiri yang diperhitungkan Pak Prabowo. Yang akan diperhitungkan Pak Prabowo meskipun dia tidak punya kursi di parlemen. Gitu. Makanya saya sih curiga ya. Ini kecurigaan saya nih. Ya jangan habis ini Pak Jokowi masuk Gerindra. Ini kecurigaan. Ya kan, kecurigaan aja. Ini kecurigaan yang tanpa alasan yang kuat sebenarnya. Ini lebih ke spekulasi brutal aja. Tapi intinya sih gitu. Pak Prabowo akan merasa ya ada Pak Jokowi di situ akan membuat kompetisinya akan lebih berimbang. Ya, kompetisinya lebih berimbang dan tidak mengacak-ngacak political order yang dia mau, yang dia bayangkan dia mau. Gitu jadi kalau ada satu kekuatan dominan kan nggak ada kompetisi jadinya, ngikut aja kan.
Ya misalnya gini nih, ya kita kumpul di satu ruangan gitu, ada Om Sahal, ada saya, ada Bang Jeffrey gitu misalnya. Pilihan kita untuk berbeda sama Bang Jeffrey itu akan sangat kecil kan? Iya kan? Kalau melihat political muscle-nya kan untuk kita berbeda sama dia kan akan sangat kecil, nggak akan ada kompetisi di situ. Nah, ketika ada Pak Jokowi di antara ketua-ketua partai, di situ akan makin ada tarik-menarik kompetisi di internalnya gitu. Apalagi kebanyakan partai yang di koalisinya di pemerintahan Pak Jokowi kemarin ya, di partai koalisinya cuma PKS saja yang di luar kan? Iya kan? Koalisinya Pak Jokowi kan cuma PKS yang di luar tuh. Demokrat masuk last minute kan? Ya kan? Artinya apa? Nanti pun juga yang akan berbeda sama Pak Jokowi secara frontal mungkin cuma PDI kok di dalamnya Pak Prabowo gitu ya. Mengingat agak sulit juga kayaknya memperbaiki hubungan keduanya kan gitu. Kita harus realistis ngelihatnya kan gitu. Nah, sudah terlalu dalam ininya soalnya. Iya, makanya kalau kita lihat kebutuhan Pak Prabowo terhadap Pak Jokowi itu soal daily politics. Ada kebutuhan memang membuat kompetisinya jadi lebih berimbang, lebih dinamis gitu. Memang ada kebutuhan gitu. Karena apa? Karena Pak Prabowo tidak akan memelihara kompetitor di luar. Iya kan? Jadi satu lagi pertanyaannya sebenarnya. Apabila Pak Prabowo meninggalkan Jokowi, ya, mungkin Pak Jokowi ikut aja manfaatnya belum tentu banyak gitu. Apalagi Pak Jokowi nggak dibawa, mungkin manfaatnya mudaratnya lebih besar gitu. Itu bercandaan saya misalnya kayak Bang Abalin gitu misalnya saya ngobrol sama Valdo Maldini gitu misalnya. Waktu dia jadi jubir di istana gitu, saya bilang, Bang Abalin nih katanya. Nah, Bang Abalin nih gue yakin dok. Gitu. Pak Jokowi mikirnya ngabalin di dalam aja ya apa namanya orang pusing apalagi dia di luar. Ya kan statementnya Bang Abalin pasti bikin orang internal pusing juga tuh di istana kan aneh-aneh tuh omongannya kan. Tapi itu sih bagaimanapun pada akhirnya Pak Prabowo itu seorang yang percaya tatanan tadi yang saya bilang, dan pasti itu ya di internalnya Pak Prabowo sekarang di Gerindra atau di Pak Prabowo as a figure gitu ya, itu pasti banyak sel-sel juga tuh, ya kan banyak sel-sel juga gitu misalnya kan, ya itu layaknya pemimpin politik pada umumnya lah gitu ya, ya itu tadi kembali ke melihat bagaimana pada akhirnya Pak Jokowi itu juga akan memiliki peran itu sih menurut saya. Daily politik yang merupakan bukan passionnya Pak Prabowo gitu. Bukan passion. Artinya kalau dia di situ tuh bukan ancaman lah buat dia gitu bukan ya. Buat Pak Prabowo enggak. Iya, buat Pak Prabowo. Tapi buat yang marah-marah iya kan. Benar. Balik dari teorinya Pak Bambang Pacul tadi. Teorinya Pak Bambang Pacul itu, ya kan? Orang cantik itu hanya jadi ancaman bagi orang cantik lainnya. Semua suka orang cantik gitu. Kecuali orang cantik lainnya. Kata Pak Pacul. Itu omongan Pak Bambang Pacul tuh. Nah, jadi melihat Pak Jokowi sebagai tokoh politik besar yang nggak suka sama Pak Jokowi ya tokoh politik besar lainnya. Yang orang-orang yang bidangnya di daily politik tadi. Gitu. Yang di daily politik itu ini, gitu. Ya kan lagi-lagi ini kita melakukan apa ya interpretasi lah ya atau hermeneutika terhadap politik. Jadi ya beginilah social science itu cara bekerjanya kan kayak gini. Dan mencoba untuk secara lebih adil melihat realitas berdasarkan subjektivitas atau mindset pelakunya, gitu kan, aktornya. Berusaha gitu. Memahami ya, betul. Kalau dalam bahasa Inggris itu kan understand gitu, kan itu mengerti ya maknanya.
Tapi dalam bahasa Jerman tuh ada istilah Verstehen. Verstehen. Verstehen, ya. Verstehen tuh memahami kan? Memahami. Itu hermeneutik. Hermeneutik Nah, kan? itu hermeneutik itu verstehen. Jadi melihat sesuatu dari dalam. Dari dalam. Bukan jadi nggak menjudge. Kita nggak menjudge gitu. Nggak melakukan judgement. Kalau judgement kan dari luar. Ini verstehen. Jadi kita mencoba verstehen terhadap. Kalau di antropologi itu ada pendekatan etik dan emik. Iya. itu derivasi dari situ, kelanjutan dari verstehen tadi. Oke. Ini obrolan dua host, jadi sama-sama host. Tapi dalam hal ini Ari kan sebagai orang yang pengamat politik yang saya lihat mengamati dan saya menyarankan atau mengusulkan Bung Ari lebih mempersering tuh nulis lagi ya. Itu karena itu style yang esai gitu untuk politik ya, itu menarik untuk dibaca dan awet. Awet, gitu. iya benar. Iya. Itu masih ada tuh kok yang ngontak-ngontak gitu kan. Iya, menurut saya disempatkan lah. Di sela kesibukannya ngurusin pernik-pernik politiknya. jadi ini. Itu nulis tuh nggak ada duitnya. Tapi kalau diterusin bisa jadi menteri pendidikan. Oke, terima kasih Bung Ari Putra. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Ya, thank you.